Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Khidir membunuh istrinya. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasib, kenabian, dan kehidupannya hingga sekarang. Imam Al-Hafiz Ibnu Akatsir berkata, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihissalam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Sajdani beliau berkata, aku mendengar dari guru-guru kami, di antaranya adalah Abu Ubaidah, dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam, yang nama lengkapnya adalah Hidron bin Qalbil bin Adam alaihissalam. Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Kemudian Nabi Adam berpesan kepada anak-anaknya bahwa jikalau itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya agar segera pergi membawa jasad Nabi Adam, lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai dengan wasiat Nabi Adam sebelum ia wafat. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya di daratan tidak ada seseorang manusia pun, kecuali hanya ada binatang buas. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihissalam tetap bermotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya. Kemudian Nabi Khidir lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam alaihissalam akan diberikan umur yang panjang dan ia akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'rif dari Wahab bin Munabi bahwa Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balia. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Balia bin Mulkan bin Falir bin Abir bin Salik bin Arafashad bin Sa bin Nuh alaihissalam. Ismail bin Abu Uwais berkata, Nabi Khidir menurut berita yang sampai kepada kami adalah Al-Mu'ammar bin Malik bin Abdullah bin Nasar bin Al-Azhar. Ada ulama yang berkata, Nabi Khidir adalah Armiyah ibnu Halqiyah. Dan juga ada yang berkata bahwa nama aslinya adalah Hidron bin Amail bin Al-Yafus bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa Khidir adalah putra Fir'aun, yaitu ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Namun pendapat ini dianggap gharib alias aneh. Imam Ibnu Jauzi berkata, Muhammad bin Ayub meriwayatkannya dari Ibnu Wahai'ah. Keduanya adalah perawi yang lemah. Imam Ibnu Jarir beliau berkata bahwa Nabi Khidir itu muncul pada zaman Afrahidun bin Afrasyan hingga menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Ia berkata bahwa ibunda Khidir berkebangsaan Romawi dan ayahnya berkebangsaan Persia. Juga pula ada yang mengatakan bahwa Khidir adalah orang Bani Israel yang hidup di zamannya Raja Fir'aun. Kemudian Imam Abu Zar'ah mengemukakan dalam kitab Dalailun Nubuwah dinyatakan bahwa Sofwan bin Soleh al-Dimashqi menceritakan kepada kami, Al-Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Bashir menceritakan kepada kami
dan Qatadah dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika beliau di perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari, beliau mencium aroma yang sangat harum dan beliau bertanya, "Wahai Jibril, aroma apakah yang sangat harum ini?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Ini aroma harum semerbak yang berasal dari makam Masyitoh, wanita tukang sisir rambut Fir'aun." Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia kerahiban. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahim di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun Khidir alaihissalam adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir alaihissalam pun menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Khidir pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu, dan kedua laki-laki itu pun melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir itu pun dibunuh. Suatu hari, ketika wanita itu menyisir rambut putrinya, tiba-tiba sisir yang dipegangnya jatuh, hingga dengan spontan beliau berkata, "Celakalah Fir'aun." Selanjutnya putri Fir'aun itu memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Fir'aun pun kemudian mengirim utusan kepada mereka untuk menyerukan agar pasangan suami istri itu meninggalkan agamanya dan mengikuti ajaran agama Fir'aun. Akan tetapi, suami istri itu menolaknya dan mereka pun dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku belum pernah mencium aroma harum seperti aroma harum yang berasal dari makam suami istri itu. Wanita itu tentu akan masuk surga." Ibnu Katsir telah menceritakan tentang kisah Maila binti Fir'aun. Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Katsir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi. Ia mengatakan bahwa Khidir dan Ilyas adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika, Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya, saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki sebuah singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita, agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana, dan yang akan memandikan ayahnya itu." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir alaihissalam. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik, dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberikan pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir alaihissalam. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah setahun berumah tangga, Raja alias ayah Khidir memanggil istri Khidir, dan kemudian ia bertanya, "Sesungguhnya, kamu ini adalah wanita yang masih muda, dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, sang raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun segera menceraikannya. Setelah itu raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah melanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Saat mereka sudah menikah,
Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama, seperti pada istri pertamanya. Kemudian wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Nabi Khidir ini pun menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamaku." Mendengar jawaban tersebut, Raja segera memanggil Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir alaihissalam sudah terlebih dahulu lari dari istana. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir alaihissalam. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir. Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istri keduanya karena ia telah mencoba membongkar rahasianya itu. Maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Tentang asal nama Khidir, Imam Bukhari pun berkata, Muhammad bin Sa'id al-Asbani menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, dari Makmar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, beliau dinamakan Khidir karena beliau duduk di atas rumput kering berwarna putih. Namun tiba-tiba rumput itu bergerak dan tampak di baliknya warna kehijauan. Kemudian Imam Al-Kitabi berkata, beliau dinamakan Khidir karena ketampanan dan keelokan parasnya. Sesungguhnya beliau dinamakan Khidir karena ketika beliau mengerjakan sholat di suatu tempat, sekeliling tempat itu akan berubah menjadi hijau karena banyaknya tanaman yang tumbuh. Ketika Nabi Musa dan Yusak menjumpai Khidir, Khidir sedang berada pada sebongkah batu yang memancarkan air menuju ke lautan. Ketika itu, Khidir mengenakan kain penutup kepala, dan ujung kain yang dikenakan di bawah kepalanya menjulur hingga kedua ke kakinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepadanya. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan? Kemudian Musa alaihissalam berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perkataan Musa kepada lelaki yang alim itu, yakni Khidir alaihissalam, yang telah diberi kekhususan oleh Allah dengan sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, sebagaimana Allah telah memberikan kepada Musa suatu ilmu yang tidak diberikannya kepada Khidir. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu? Pertanyaan Musa mengandung nada meminta dengan cara halus, bukan membebani atau memaksa. Memang harus demikianlah etika seorang murid kepada gurunya dalam berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bolehkah aku mengikutimu? Maksudnya, bolehkah aku menemanimu dan mendampingimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku, yakni suatu ilmu yang pernah diajarkan oleh Allah kepadamu, agar aku dapat menjadikannya sebagai pelitaku dalam mengerjakan urusanku, yaitu ilmu yang bermanfaat dan suatu amal yang soleh. Maka pada saat itu, Khidir berkata kepada Musa, sesungguhnya
kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Artinya, kamu tidak akan kuat menemaniku, karena kamu akan melihat dariku berbagai macam perbuatan yang telah bertentangan dengan syariatmu. Sesungguhnya, aku mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadamu. Sedangkan kamu pun mempunyai suatu ilmu dari Allah yang tidak diajarkannya kepadaku. Masing-masing dari kita mendapat tugas untuk menangani perintah-perintah dari Allah yang berbeda satu sama lainnya. Dan kamu tidak akan kuat mengikutiku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan? Aku mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal yang kamu dimaafkan dan tidak mengikutinya. Tetapi aku tidak akan menceritakan hikmah dan maslahat hakiki yang telah diperlihatkan kepadaku mengenainya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kemudian Musa pun berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sabar terhadap apa yang aku lihat dari urusan-urusanmu. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Maksudnya, aku tidak akan memprotesmu dalam sesuatu urusan pun." Dan pada saat itu, Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Musa, seperti yang disebutkan oleh firman Allah. "Jika kamu mengikuti, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Yaitu aku sendirilah yang akan menjelaskannya kepadamu. Sebelum itu, kamu tidak boleh mengajukan suatu pertanyaan pun kepadaku." Imam Ibnu Katsir berkata, seandainya Khidir seorang wali, bukan nabi, tentu Nabi Musa tidak mengucapkan seperti kata-kata ayat di atas. Bahkan, Nabi Musa meminta agar diperbolehkan mengikuti Nabi Khidir dalam upaya mendapatkan ilmu yang dimilikinya, yang diberikan Allah secara khusus kepadanya. Jika Khidir bukan nabi, maka ia bukan orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Sementara itu, Nabi Musa sebagai seorang nabi yang agung dan mulia, tentu tidak berkeinginan besar untuk mendapatkan ilmu pada seorang wali yang belum tentu pasti maksum. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam sangat bertekad untuk pergi mencari Nabi Khidir, meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama. Ulama mengatakan, pencarian ini memakan waktu selama 80 tahun. Setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa tawadu, menghormati, dan mematuhinya untuk mendapatkan manfaat darinya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu sebagaimana halnya dengan Nabi Musa. Di dalam perjalanannya, paling tidak Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 3 kejadian aneh yang selama ini belum pernah ia temui. Pertama, tatkala Nabi Khidir melubangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Khidir alaihissalam hanya menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Nabi Musa akhirnya minta maaf atas dasar kehilafannya. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. "Mengapa engkau bunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa hak?" tanya Nabi Musa. Lagi-lagi Nabi Khidir hanya memberikan jawaban seperti semula. "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Kali ini, Nabi Musa alaihissalam berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, ketika Nabi Khidir berbaik hati untuk memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh, padahal penduduk desa tersebut ada seorang pun yang bersedia menerima kehadiran mereka. "Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah," ujar Nabi Musa. Dan kalimat inilah yang mengakhiri masa belajarnya dengan Nabi Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir menceritakan rahasia segala apa yang telah ia lakukan. Yang pertama,
pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh sang raja yang zalim. Pada waktu itu, ada raja yang zalim yang merampas perahu milik rakyat. Yang kedua, tentang pembunuhan anak kecil yang ditakutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya jika dibiarkan mereka hidup. Karena itu, Nabi Khidir alaihissalam membunuhnya dengan harapan agar Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Ketiga, rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik dua orang anak yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan jika rumah tersebut diperbaiki agar dapat menjaga harta tersebut hingga dua anak yatim itu tumbuh dewasa. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.